Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha. Pincalang biduk rantiku, didayuang sambil manukui, basilang kayu ditungku, itu api makonyo hidui. Pemirsa PAU TV, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan musyawarah kerja DPD LPM Provinsi Sumatera Barat. Musker ini diikuti oleh para ketua dan sekretaris DPD LPM Kota dan Kabupaten se-Sumatera Barat bertempat di Grand Royal Dene Hotel Bukit Tinggi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua DPD LPM Provinsi Sumatera Barat Afrizal SHMH yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan tentu saja juga dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat yang baru saja dilantik, yaitu Pak Amasrul. Forum Musyawarah Kerja DPD LPM Provinsi Sumatera Barat ini tidak saja mengevaluasi jalannya organisasi, memperkuat konsolidasi, tapi juga sebagai ajang pertemuan untuk bertukar pikiran, berbagi informasi antara ketua atau pengurus DPD LPM Kota Kabupaten se-Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah kerja daerah dalam pimpinan daerah lembaga pemberdayaan masyarakat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 saya katakan dibuka. Dengan musyawarah ini nanti mudah-mudahan ada kesepakatan kita secara bersama bagaimana di desa-desa, di nagari-nagari dan kelurahan itu bisa memprioritaskan pembangunan bersama dengan pemerintah. Artinya peran LPM di sini kita harapkan itu dapat optimal sekali dalam rangka membantu kelurahan, desa dan nagari kita di Sumatera Barat ini. Kita yakin bahwa nanti peningkatan peran dari LPM itu akan membawa dampak yang bagus dalam perencanaan. Sumber dari kesuksesan kita adalah diawali dengan perencanaan yang baik. Kita yakin LPM itu bisa membawa aspirasi masyarakat dalam rangka menetapkan perencanaan. Kita dari Sumatera Barat, karena di Dinas Pemberdayaan itu kita mencoba nanti ke kabupaten kota yang punya dinas-dinas pemberdayaan itu memanfaatkan dan kita beri dukungan, baik itu dukungan anggaran yang ada di kabupaten kota kepada LPM-LPM-nya, dukungan operasional, karena kuatnya suatu organisasi tentu ada dukungan dari pemerintah. Kita berharap nanti di kabupaten kota juga bisa menganggarkan dan juga berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat bisa jadi prioritas. Jadi diutamakan LPM ini sehingga LPM bisa bergerak dengan baik. Setelah acara dibuka secara resmi, maka Forum Musyawarah Kerja DPD LPM Provinsi Sumatera Barat mendaulat Novi Sastra dari DPD LPM Kota Padang, Riki dari DPD LPM Kabupaten Sejunjung, dan Ajo Ari, seorang kandidat doktor pengurus DPD LPM Provinsi Sumatera Barat untuk memimpin sidang. Agenda musyawarah kerja DPD LPM Provinsi Sumatera Barat tersebut menampilkan para pemateri-pemateri yang berasal dari Dinas Pemberdayaan, dari pengurus DPD LPM Provinsi Sumatera Barat, dan dari kalangan profesional untuk mendapatkan masukan-masukan menyusun kerangka kerja yang akan dibikin di forum musyawarah kerja ini. Dan intinya adalah pada musyawarah kerja DPD LPM Provinsi Sumatera Barat ini harus ada rekomendasi yang menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Bagaimana ada payung hukum yang seragam di DPD LPM Provinsi Sumatera Barat ini, mulai dari provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, nagari, dan kelurahan. Baik pemirsa, langsung saja kami mengajak Anda semua untuk mencigap-cigap suasana musyawarah kerja DPD LPM Provinsi Sumatera Barat. Baik pemirsa PAU TV, saat sekarang kita masih di arena musyawarah kerja DPD LPM Provinsi Sumatera Barat, dan ketika kita sudah selesai melaksanakan acara pembukaan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, dan hari ini rencana para peserta yang berasal dari berbagai daerah ini, 19 kota kabupaten di Sumatera Barat, akan mengadakan sidang pleno. Dan seperti yang kita lihat bahwasanya semangat-semangat pemberdayaan yang muncul pada arena ini, bagaimana
lembaga LPM ini, lembaga pemberdayaan masyarakat ini, dari provinsi, kota, kabupaten sampai kecamatan, desa, kelurahan, nagari, mempunyai satu regulasi yang sama ke depannya, dan ini yang dikehendaki. Barangkali nanti di rapat-rapat pleno kita sangat menunggu barangkali hasil-hasil pemikiran dari para peserta musyawarah kerja ini bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat bagaimana LPM Sumatera Barat ini dari provinsi sampai nagari atau kelurahan sama regulasinya. Baik, bersama kami sudah ada Saudara Jamasri, beliau adalah ketua panitia dari musyawarah kerja ini. Pak Jamasri, bisa diceritakan ini musyawarah kerja jelas menghabiskan hari, banyak peserta berbagai daerah jauh-jauh datang kemari, itu ada harapan yang mereka tumpangkan untuk kepentingan LPM ke depan. Kira-kira sebagai panitia apa harapan yang terbayangkan, yang kita ingini untuk kebaikan LPM ke depannya? Terima kasih. Tentu melalui musyawarah kerja daerah ini kita berharap kepada kawan-kawan di daerah kota kabupaten untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan di daerah, sehingga melalui forum musyawarah kerja daerah ini itu bisa kita diskusikan dan kita himpun semua permasalahan itu. Nah, inilah yang menjadi bahan dasar bagi kita di DPD LPM Provinsi Sumatera Barat untuk memperjuangkannya. Nah, dari informasi berkembang di forum musyawarah kerja daerah ini hampir sama persoalan yang dihadapi oleh teman-teman kita di daerah kota kabupaten di Sumatera Barat, itu sekaitan dengan regulasi tentang keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat ini, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, nagari, dan kelurahan yang ada di Sumatera Barat. Nah, maka kita berharap persoalan itu bisa menjadi rekomendasi yang harus disampaikan nanti oleh melalui forum kerda ini untuk diperjuangkan bersama-sama oleh teman-teman di DPD LPM Provinsi Sumatera Barat. Pertama itu adalah target kita bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Barat melahirkan sebuah regulasi yang kuat untuk melindungi atau untuk memandu teman-teman kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Itu minimal mungkin di dalam bentuk peraturan gubernur. Kalau untuk harapan kita coba peraturan daerah, cuma untuk melahirkan sebuah regulasi melalui peraturan daerah ini tentu melalui proses cukup panjang. Nah, sementara persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman kita di daerah itu cukup banyak hari ini sesuai dengan kondisi bangsa kita dan kondisi daerah kita. Nah, minimal kalau juga tidak bisa dilaksanakan dikeluarkan peraturan gubernur ini, di tahun 2015 lalu memang sudah ada juga surat edaran gubernur yang disampaikan kepada Bupati Wali Kota Sumatera Barat, namun hal ini perlu dipertegas lagi sehingga pemahaman tentang keberadaan lembaga ini di tengah masyarakat antara LPM dengan pemerintah daerah itu sejalan. Sebab sampai hari ini kita dapatkan informasi di teman-teman pengurus LPM kota kabupaten, masih ada juga daerah kota kabupaten yang tidak memahami tentang keberadaan LPM ini. Ya, oke, sudah aja Mas, artinya melalui musyawarah kerja ini persoalan visi, persoalan pemikiran bagaimana LPM ini itu bisa sama ya di kalangan para pengurus DPD LPM yang dari kota kabupaten yang melakukan musyawarah kerja pada hari ini. Kemudian kita kepada Pak Nofri Sastra akan dipercayakan, diamanahkan memimpin sidang ini. Target yang sudah kita dengar baik dari pendapat-pendapat para peserta yang sudah dihimpun selama musyawarah kerja ini, bagaimana LPM ini mempunyai sebuah payung hukum yang kuat dan tentu regulasi ini harus diperjuangkan secara bersama-sama. Sebagai pimpinan sidang, bagaimana Bang Nofri Sastra bisa melihat aspirasi ini? Apakah ini bisa diwujudkan pada pleno ini atau bagaimana? Terima kasih Saudara Tampan. Pada dasarnya saya ingin sampaikan dulu rasa terima kasih saya kepada semua peserta. Kenapa? Karena mereka sangat antusias untuk ikut mukerda ini dan melahirkan banyak pemikiran, terutama sekali yang ujungnya seperti yang dikatakan oleh Saudara Jamasri Ketua Panitia tadi, bahwa kita perlu melahirkan satu peraturan yang sama untuk menjadi acuan bagi seluruh LPM dari Sumatera Barat sampai ke kabupaten kota, sampai ke nagari dan desa segala macam. Artinya dari apa yang kami lihat tadi itu, kami merasa optimis
bahwa Mukerda kita ini insya Allah pasti bisa akan melahirkan sebuah rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tujuannya agar nantinya kita bisa melahirkan pergub yang kita harapkan untuk bisa menjadi acuan, menjadi kerangka berpikir dari seluruh LPM di seluruh Sumatera Barat untuk kedepannya kita memiliki aturan yang sama. Kami yakin dan optimis itu bisa tercapai. Insya Allah. Apakah itu hanya pergub atau bisa mengarah kepada perda atau gimana target dari rekomendasi ini? Saya pikir kalau untuk urusan ini mungkin pergub cukup lah. Ya. Jadi pergub inilah kemudian nanti yang kita harapkan akan menjadi acuan pula bagi kabupaten kota untuk membuat perwaku atau perbubnya masing-masing. Gitu. Kira-kira seperti itu, benar. Baik, terima kasih Bang Novi Sastra. Pemirsa PAU TV, demikian tadi wawancara kami dengan Ketua Panitia Pelaksana dan Pimpinan Sidang pada Musyawarah Kerja DPD LPM Provinsi Sumatera Barat, yang mana para ketua-ketua DPD LPM Kota Kabupaten yang hadir di ruangan ini yang melakukan musyawarah kerja sangat berharap ada sebuah payung hukum yang kuat, sebuah regulasi yang seragam bagaimana LPM ini dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai desa atau kelurahan atau nagari sama, dan tentu saja sampai hari ini perjuangan mereka akan terus berlanjut, dan di forum musyawarah kerja ini kita berharap nanti rekomendasi yang diberikan oleh hasil musyawarah kerja ini betul-betul diperhatikan oleh pihak pemerintah, terutama sekali Gubernur Sumatera Barat atau pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mukerda ini merupakan sarana untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan selama tahun 2020-2021. Nah, sehingga dengan apa yang sudah kita lakukan selama tahun itu, tentu kita berharap ke depan dievaluasi oleh kabupaten dan kota, dengan nanti akan bermuara kepada rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh LPM Provinsi Sumatera Barat untuk kita sandingkan dengan program-program yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kebetulan saya juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka tidak susah bagi kita untuk mencoba mensinergikan program-program LPM itu dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan gubernur baru. Jadi salah satu tentu nanti kita harapkan rekomendasi dari Mukerda ini akan melahirkan hal-hal dorongan kepada pemerintah kabupaten dan kota, agar pemerintah kabupaten dan kota juga memperhatikan kawan-kawan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kota kabupaten. Nah, dengan demikian nanti akan ada sinergi. Nah, tentu kita berharap dorongan-dorongan dari kawan-kawan peserta yang terdiri dari kabupaten dan kota, agar nanti kawan-kawan kecamatan seperti yang diharapkan tadi juga memperoleh hal yang sama seperti kawan-kawan yang ada di tingkat kelurahan, desa, dan nagari. Nah, kita paham itu. Nah, tentu nanti gilirannya saya selaku ketua LPM Sumatera Barat akan mencoba mengkomunikasikan dengan Bupati Wali Kota, dengan Bupati dan Wali Kota, agar sinergitas antara LPM di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan nagari betul-betul dapat terwujud di bawah kepemimpinan Bupati dan Wali Kota.